nama saya Wanti dengan NIM 218611009. Perkenalkan, nama saya Yohanes Heroldi dengan NIM 218611084. Perkenalkan, nama saya Apriantian Citoban dengan NIM 218611086. Kita langsung masuk ke materi. Hardware CPU, prosesor. Sebagai otak komputer, perangkat keras yang berfungsi memproses semua data dan perintah. Yang kedua, memori merupakan media penyimpanan data, baik sementara hingga data permanen dan yang paling dekat dengan prosesor. Yang ketiga, hard disk, media penyimpanan data yang berfungsi sebagai media instalasi atau instalasi software dan driver. Yang keempat, mainboard, media yang berfungsi menyatukan atau menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak. Yang kelima, VGA berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan atau proses data atau perintah ke monitor atau LCD melalui layar monitor. Yang kedua, perangkat keras pendukung. Yang pertama, optical drive, yaitu CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW merupakan perangkat penyimpanan tambahan. Floppy drive berfungsi untuk membaca data pada disket, sudah sangat jarang digunakan. LAN card berfungsi sebagai port koneksi ke jaringan lokal komputer terdekat. Sound card berfungsi memproses suara. Power supply menjadi sumber daya listrik bagi seluruh komponen dan perangkat keras komputer. Prosesor yang pertama, Intel. Bagian dari Intel yang pertama, Pentium 1-4, Celeron, Core 2, Core 2, Quad, Atom, Itanium. Yang kedua, AMD. Bagian dari AMD yang pertama, Duron, Alton XP, Ryzen 5600X, Ryzen 7800X, Barton, Sempron, AM2. Memori. Yang pertama, EDORAM atau Extended Data Output Random Access Memory membuat kecepatan baca komputer lebih cepat. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory membuat clock yang terdapat di prosesor berjalan seimbang. DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory merupakan memori tambahan untuk menambah kinerja komputer agar tidak lemot. DDR SDRAM2. Mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Mikroprosesor adalah chip yang sering disebut prosesor yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz atau GHz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Definisi mikroprosesor adalah suatu chip atau IC, integrated circuits, yang di dalamnya terkandung rangkaian yang pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu menyediakan fungsi pengolahan. Yang kedua, CU atau Control Unit, mengontrol fungsi prosesor. Yang ketiga, Register Unit, menyimpan data sementara dalam mikroprosesor. Mikrokomputer. Mikrokomputer adalah interkoneksi antara mikroprosesor dengan memori utama dan antarmuka input, output, atau interface yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Merupakan sebuah sistem yang berbasis mikroprosesor. Sebuah personal komputer atau laptop merupakan contoh mikrokomputer. Mikroprosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard, di mana mikroprosesor ini dapat diganti dengan mikroprosesor yang lain
asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Microcontroller. Microcontroller merupakan sebuah chip yang terdiri atas mikroprosesor, RAM, ROM, dan piranti input-output, sehingga biasanya disebut single chip mikrokomputer. Keunggulan microcontroller adalah adanya RAM, ROM, dan piranti input-output dalam sebuah chip sehingga tidak perlu menambahkan komponen-komponen tersebut secara fisik. Universal Asynchronous Receiver atau transmitter adalah antarmuka yang digunakan untuk komunikasi serial seperti pada RS-232, RS-422, dan RS-485. 2 KB RAM yang terdapat pada memori kerja bersifat volatile atau hilang saat daya dimatikan, digunakan oleh variabel-variabel di dalam program. 32 KB RAM flash memory bersifat non-volatile digunakan untuk menyimpan program yang dimuat dari komputer. 1 KB EEPROM bersifat non-volatile digunakan untuk menyimpan data yang tidak boleh hilang saat daya dimatikan, namun bisa diakses atau diprogram oleh pemakai dan digunakan sesuai kebutuhan. Central Processing Unit atau CPU, bagian dari microcontroller untuk menjalankan setiap instruksi dari program. Port input output, pin-pin untuk menerima data atau input digital atau analog dan mengeluarkan data atau output digital atau analog. Gerbang logika. Gerbang logika dasar yaitu gerbang N. Gerbang logika N yaitu gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku pada sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Gerbang logika OR. Gerbang logika OR, gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu gerbang logika bentukan. Konversi bilangan. Konversi dari sistem bilangan oktal. Konversi ke sistem bilangan desimal. Dari bilangan binary dapat dikonversikan ke bilangan desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Konversi ke sistem bilangan binary. Konversi dari bilangan oktal ke binary dapat dilakukan dengan mengkonversi masing-masing digit oktal ke 3 digit binary. Konversi ke bilangan heksadesimal. Konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan cara mengubah dari bilangan oktal menjadi bilangan binary terlebih dahulu, baru dikonversi ke bilangan heksadesimal. Yang kedua, konversi dari sistem bilangan heksadesimal. Konversi ke sistem bilangan desimal dari bilangan binary dapat dikonversikan ke bilangan desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Menyederhanakan gerbang logika. Pengertian menyederhanakan gerbang logika. Poin pertama, penyederhanaan fungsi logika dapat terlihat jelas dengan simbol yang ada pada gerbang logika. Poin kedua, penyederhanakan dilakukan dengan metode aljabar atau metode Karnaugh map. Poin ketiga, gerbang logika dasar yang sering digunakan sebagai implementasi dari penyederhanaan fungsi logika adalah gerbang N, NOT, dan OR. Adapun gerbang gates atau logika lain. Microcontroller. 1. Mikroprosesor versus microcontroller.
komponen pendukung pada mikrokontroler, perangkat pemrosesan CPU, ROM, RAM, EEPROM, I/O, peripheral integrasi pada ke dalam satu chip, sedangkan pada mikroprosesor chip IC-nya hanya terdiri dari CPU dan beberapa IC pendukung. Mikroprosesor membutuhkan perangkat eksternal tambahan berupa komponen inti RAM, ROM, I/O, storage, dan komponen peripheral lainnya, serta terkoneksi bus antar perangkat. Poin kedua, aplikasi dan penerapan. Mikroprosesor pada umumnya menerapkan arsitektur von Neumann dengan data dan instruksi terletak pada memori yang sama. Pada mikrokontroler digunakan arsitektur Harvard di mana data dan instruksi diletakkan pada memori yang terpisah. Dalam sisi arsitektur komputasi, mikroprosesor pada saat ini biasanya memiliki arsitektur 32 bit atau 64 bit, dan pada mikrokontroler arsitekturnya digunakan yaitu 8 bit, 16 bit, atau 32 bit. Arsitektur mikroprosesor pada umumnya menerapkan arsitektur von Neumann dengan data dan instruksi terletak pada memori yang sama. Pada mikrokontroler digunakan arsitektur Harvard di mana data dan instruksi diletakkan pada memori yang terpisah. Dalam sisi arsitektur komputasi, mikroprosesor pada saat ini biasanya memiliki arsitektur 32 bit, 64 bit, dan pada mikrokontroler arsitektur yang digunakan 8 bit atau 32 bit. Cost mikrokontroler memiliki biaya yang jauh lebih murah karena umumnya teknologi pada mikrokontroler menggunakan semikonduktor metal oxide yang murah. Jika dilihat dari sumber daya yang digunakan, mikrokontroler memiliki konsumsi daya yang lebih kecil dan umumnya memiliki mekanisme power saving pada mikroprosesor karena komputasi yang kompleks. Maka sumber daya yang diperlukan jauh lebih besar jika terdapat banyak perangkat eksternal tambahan. Kinerja. Kecepatan proses mikrokontroler saat ini berkisaran antara 1 MHz sampai dengan 300 MHz. Pada mikroprosesor, kecepatan proses berada pada 1 GHz dan 4 sampai dengan 4 GHz. Kecepatan proses ini akan terus berkembang seiring dengan berkembang pesatnya teknologi SoC System on Chip. Arsitektur mikrokontroler berdasarkan arsitekturnya, mikrokontroler dibagi menjadi CISC atau CISC, Complex Instruction Set Computer, merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki jumlah instruksi yang kompleks dan lengkap. Contoh mikrokontroler CISC: Intel 80C51 atau MCS51 dan Motorola 68HC11 mengikuti arsitektur CISC. RISC atau RISC, Reduced Instruction Set Computer, merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki jumlah instruksi yang terbatas dan sedikit. Pada arsitektur RISC, jumlah instruksi lebih sedikit tetapi memiliki banyak register dibandingkan dengan CISC. Contoh mikrokontroler RISC: Atmilov R Microchip PIC2/16 CXX dan National Semiconductor COP8. Penguraman Arduino. Satu konsep dasar penguraman Arduino, software atau program yang ditulis menggunakan Arduino disebut sketsa. Sketsa ini ditulis dalam editor teks. Sketsa disimpan dengan ekstensi file Ino yang memiliki fitur untuk men-cut, mengcopy, mempaste, mencari, mengganti teks, dan lain-lain. Area pesan atau konsul memberikan umpan balik, menyimpan dan
Mengekspor juga menampilkan kesalahan konsol. Menampilkan teks output dalam lingkungan Arduino termasuk detail pesan, error, dan informasi lainnya. Bagian sudut bawah di sebelah kanan jendela menampilkan board port serial yang sering dipakai. Input output, digital analog input output, digital input output, analog input output. Struktur kontrol pengulangan pernyataan atau for, pernyataan while, pernyataan do while.